Assalamualaikum warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, khususnya Kang Yusuf, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rezeki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agenda malam Kamis, malam ke-18 Zulqa'dah 1441 Hijriah, 8 Juli 2020. Yang pertama pengajian malam ke-22 Kitab Aqidatul Awam, dilanjutkan tanya jawab. Mari persiapkan diri kita untuk bismillah menjemput ilmu. Kang Yus, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pondok kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il amilin wa nakhussu khassatan tamatan ila hadrati jami'il a'immatil arba'ah al-mujtahidin wa ila hadrati sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hadrati jami' awliya'i tis'ah alladhina ballaghud dina fi Jawa khususun Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon ila hadrati musannifi hadzal kitab As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki wa Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i wa masyayikhina khususan Syekhina Maimun Zubair Syekhina Kiai Al-Hajj Junaidi Anas Al-Habib Huddin Muhammad bin Umar bin Yahya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki usulihim wa furu'ihim wa hawashihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربعون من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية
pada nazam yang tadi sudah saya bacakan, mereview kembali pertemuan kita kemarin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 7 putra dan putri. Putra sebanyak 3 orang, putri sebanyak 4 orang. 3 orang putra, yang pertama bernama Qasim. Biasa Nabi Muhammad memiliki alam kunyah Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nabi Muhammad memiliki alam kunyah. Nama kunyah kalau dalam istilah nahwu adalah alam kunyah. Abu Bakar, Abu Jahal, itu namanya alam kunyah. Ibnu Abdillah atau Ibnu Malik. Nah, Nabi Muhammad memiliki alam kunyah namanya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Karena putra beliau yang pertama bernama Qasim. Kedua, bernama putranya yakni Abdullah. Terkadang dijuluki Thayyib, terkadang dijuluki Thahir. Yang ketiga, putranya Nabi Muhammad bernama Ibrahim. Lalu keempat putri beliau bernama satu Fatimah dan Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Itu putra dan putrinya Rasulullah sejumlah 7 putra putri beliau, yang 6 beribukan Siti Khadijah, artinya dari istri Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah, yang 1 dari ibu Maryah Al-Qibtiyah, yakni Sayyid Ibrahim. Putranya Rasulullah yang bernama Sayyid Ibrahim dari ibu ataupun dari istri yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, yakni bermula dari hamba sahaya, kawanan perang. Beristri oleh Rasulullah, punya putra namanya Ibrahim. Sedikit saya sampaikan pertama Qasim, putra pertamanya Rasulullah Qasim. Beliau wafat di Mekah, umurnya cuma 2 tahun. Qad balaghas sanatain. Jadi baru berusia 2 tahun kemudian wafat. Wa huwa awwalu mayyitin mata min waladi. Mayyit pertama dari putra-putrinya Rasulullah, yakni Qasim, wafat di usia 2 tahun. Lalu setelah Qasim, Abdullah, atau yang punya nama lain, punya julukan Thahir dan Thayyib. Thahir dan Thayyib itu juga wafatnya masih kecil. Meninggal dunia di Mekah pula, masih usia balita. Walamma mata qala Al-As bin Wa'il, tatkala Abdullah, putranya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah tadi wafat, salah satu orang kafir Quraisy,
Kafir Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il langsung berkomentar ketika Nabi Muhammad lagi berkabung ditinggal wafat putranya Abdullah. As bin Wa'il, satu orang kafir Mekah, komentar nyinyir. Dalam komentarnya, As bin Wa'il ngomong, wah Muhammad abtar. Dah Muhammad dah gak akan punya keturunan. Udah, Muhammad gak akan punya keturunan, udah mati, udah. Ngomong begitu. Lalu yang tidak terima Allah Subhanahu wa ta'ala lalu menurunkan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika As bin Wa'il memvonis ataupun mencemooh ataupun nyinyir dengan mengatakan wah Muhammad abtar, Muhammad sudah nggak akan punya keturunan, Allah lalu menurunkan wahyu inna syani'aka wal abtar. Anzalallahu ta'ala inna syani'aka, sesungguhnya orang yang mencacimu, orang yang membencimu, itulah yang sebenarnya abtar. Apa sih abtar artinya? Abtar adalah al-munqati' an kulli khair, yang terputus dari segala macam kebaikan. Dah nggak ada kebaikan sama sekali. Atau katakan abtar itu al-munqati'un nasl, yang terputus keturunannya. Jadi langsung Allah menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Bukan engkau Muhammad yang abtar itu, yang justru yang mencacimu, yang membencimu. Dia yang abtar, yang akan terputus dari segala macam kebaikan. Wah, jadi Qasim Abdullah. Kemudian Ibrahim yang beribukan Maria Al-Qibtiyah. Wa amma Ibrahim fawulida fi Dzulhijjah, dilahirkan pada bulan Dzulhijjah sanata thamanin minal hijrah, tahun ke-8 dari hijrah. Lahirnya di Madinah. Ibrahim dilahirkan sudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yakni pada tahun ke-8. Pada saat Ibrahim dilahirkan, Sayyid Ibrahim dilahirkan, Nabi Muhammad mengakikahi Ibrahim pada hari ke-7. Wa'aqqa anhu yawma sabi'ihi bikabsyaini. Pada hari ke-7 Nabi Muhammad menyembelih 2 kambing kibas. Kabsyain. 2 kambing kibas disembelih sebagai akikah dari putranya yang bernama Ibrahim. Wasammahu yauma idzin, di hari itu pula, di hari ke-7 kelahiran Ibrahim pula, diberilah nama Ibrahim. Wa halaqa sya'rahu. Kemudian pada saat akikahan Nabi Muhammad mencukur rambutnya Ibrahim. Wa tasaddaqa bi zinati sya'rihi fiddatan. Nah, ini yang jadi tradisi, hanya motong rambutnya saja. Wa tasaddaqa bi zinati sya'rihi fiddatan. Jadi rambut yang dicukur, ya, rambut bayi yang dicukur, saat itu rambutnya Sayyid Ibrahim yang dicukur pada saat akikahan tadi ditimbang. Seberat itulah Nabi Muhammad kemudian bersedekah perak. Jadi rambutnya Sayyid Ibrahim yang masih kecil itu kemudian dicukur, ditimbang.
ditimbang. Dengan timbangan itu, seberat itu, Nabi Muhammad bersedekah perak saat itu. Nah, zaman sekarang cuman hanya nyukur rambutnya saja ya. Kalau kita hadir di acara-acara akikahan tuh, acara-acara akikahan, lalu kemudian si bayinya itu kemudian diputerin ya, diputerin pada saat membaca Asyraqal Badru ataupun Mahallul Qiyam. Kemudian bayinya diputerin, muter ya, dibawa, digendong. Kemudian yang hadirnya itu disuruh untuk mencukur rambut. Nah, kalau mau mengikuti kesunahan, mengikuti Rasulullah, jangan hanya nyukur rambutnya saja sekalian. Si rambut bayinya ditimbang, ya, rambut bayinya ditimbang, seberat itu kemudian disedekahin, ya, dinilaikan dengan perak, atau boleh lagi emas misalkan, atau perak. Kalau Nabi Muhammad perak, ya, ditimbang kemudian dinominalkan dalam bentuk uang, sedekain uang. Wadafanu sya'rahu fil ardi. Kemudian si rambutnya tadi ya dipendam lah. Kemudian dipendam di tanah. Lah, lahir Sayyid Ibrahim pada tahun ke-8 Hijriyah. Lalu wafat pada tahun 10. Berarti cuma 2 tahun sama. 2 tahun usianya. Jadi putra-putranya Rasulullah, baik itu Qasim, Abdullah maupun Ibrahim, Sayyid Ibrahim, semuanya meninggal dunia semenjak waktu masih kecil. Baru usia 2 tahun meninggal. Termasuk Sayyid Ibrahim yang beribukan Maria al-Qibtiyah. Waqad balagha sanatan wa asyrata ashhur. Kan 2 tahunnya belum genap. Hanya usia 1 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan. Bahkan wakilah 1 tahun 6 bulan. Lebih kecil lagi. Sudah wafat Sayyid Ibrahim. Wadufina bil Baqi', lalu kemudian dikebumikan di pemakaman Baqi'. Ya, 3 putranya Rasulullah. Wa amma Zainabu fatazawwajaha ibnu khalatiha Abul As bin Rabi' wa ummuhu Halah binti Khuwailid. Adapun putrinya Rasulullah yang bernama Zainab itu hidup sampai dewasa. Bahkan dinikahi oleh sepupunya yang bernama Abul As bin Rabi'. Abul As punya ibu Halah. Halah dengan Siti Khadijah kakak adik. Ibunya Abul As bin Rabi' dengan ibunya Zainab itu kakak adik. Sehingga Zainab binti Rasulullah atau Zainab binti Khadijah, Abul As binti Halah. Halah dan Khadijah saudara sekandung putri dari Khuwailid, sepupu. Di Zainab diperistri oleh Abul As bin Rabi'. Fawaladat lahu Aliyan wa Umamah. Dari pernikahannya itu kemudian punya anak. 1 bernama Ali, 2 bernama Umamah. Ya, Ali dan Umamah. Bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan ini. Ini putranya Zainab binti Rasulullah. Umamah. Fa amma Aliun fa'ardafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu yaumal fath wa mata murahib. Ali
cucunya Rasulullah, Ali yang cucunya Rasulullah, Ali yang cucunya Rasulullah itu pada saat Fathu Makkah, pada saat penaklukan Mekah, ikut di belakang Rasulullah, mengiringi Rasulullah, lalu meninggal dunia dalam keadaan masih sangat kecil. Wa mata murahikon, meninggal dunia pada usia murahik. Murahik itu usia remaja, menjelang baligh, menjelang baligh, murahik. Wa amma Umamah, sementara Umamah binti Zainab binti Rasulillah, berarti cucu Rasulullah dari Zainab. Fatazawwajaha Ali bin Abi Thalib ba'da khalatiha Fatimah. Adapun Umamah yang cucunya Rasulullah dari Zainab ini, kelak di kemudian hari akhirnya diperistri oleh Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidina Ali memperistri ataupun menyunting Sayyidah Fatimah setelah kan Sayyidah Fatimah dulu wafat. Sebelum wafat Sayyidah Fatimah pesan biwasiyatin min Fatimah, pesan berwasiat agar setelah dirinya wafat, dirinya meninggal dunia, agar Sayyidina Ali menikahi Umamah, yakni berupa keponakannya. Boleh, asal tidak dibarengkan. Jadi turun ranjang ke keponakan. Wa tazawwajaha al-Mughirah bin Naufal ba'da mauti Ali bi wasiyatin min Ali. Setelah diperistri oleh Sayyidina Ali, hidup terus bersama dengan Sayyidina Ali sampai wafatnya Sayyidina Ali. Sebelum wafat Sayyidina Ali kemudian wasiat agar setelah dirinya wafat, Umamah menikah dengan Mughirah bin Naufal. Ternyata benar. Kejadian setelah Sayyidina Ali wafat, Umamah kemudian diperistri, ya tentu setelah mengalami masa iddah, kemudian diperistri oleh Mughirah bin Naufal. Dari Mughirah bin Naufal inilah waladat lahu Yahya bin Mughirah. Mama punya putra namanya Yahya bin Mughirah. Wa matat indahu, dan Umamah cucunya Rasulullah ini wafat ketika masih bersuamikan Al-Mughirah bin Naufal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha katsiran hatta hamalaha fi shalah. Dulu Umamah cucunya Rasulullah, waktu Rasulullah masih hidup, pada saat masih kecil sering kali digendong kemana-mana, dibawa kemana-mana. Sangat Nabi Muhammad itu senangnya bukan main, sayangnya bukan main terhadap Umamah. Sampai-sampai Rasulullah sering kali membawa Umamah ketika beliau sholat. Banyak hadis, ya ada hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ketika sholat menggendong Umamah. Umamah ini cucunya Rasulullah dari Zainab, dari putrinya yang bernama Zainab. Ketika sholat digendong, kalau ruku sujud ditaruh dulu, ruku ditaruh sampai sujud, ntar bangun diambil lagi, ya, digendong lagi. Itu ada hadis yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad sholat sambil menggendong Umamah. Itu prakteknya ketika mau ruku dan sujud
Nabi Muhammad taruh dulu Umamahnya ditaruh di bawah, Nabi Muhammad rukuk, sujud, setelah sujud bangun digendong lagi. Wa amma Ruqayyah fatazawwajaha Utsman. Di samping tadi ya, setelah Zainab kemudian Ruqayyah itu juga hidup sampai dewasa dan kemudian disunting oleh sahabat Utsman bin Affan. Dari pernikahan sahabat Utsman bin Affan dengan Ruqayyah memiliki seorang putra yang bernama Abdullah, namun Abdullah umurnya tidak panjang, meninggal dunia setelah Umamah wafat. Konon di sini dijelaskan Abdullah putranya Utsman dengan pernikahan dengan Ruqayyah ini meninggal dunia pada usia 6 tahun, 6 sanatain. Ulidat Ruqayyah sanata 33 min maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika punya putri Ruqayyah, beliau berusia 33 tahun. Wa matat yauma qudumi Zaidin bin Harith al-Madinah qatla Badrin al-Musyrik. Wafat pada hari persis datangnya Zaid bin Harithah ke Madinah dengan membawa tawanan perang Badar. Wa amma Ummu Kulthum fatazawwaja Utsman ba'da mauti Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, tadi Ruqayyah dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan. Namun pernikahan itu tidak lama, wafat lebih dulu Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, Nabi Muhammad masih hidup. Ruqayyah wafat dulu. Nabi Muhammad kemudian peninggalnya Ruqayyah, sahabat Utsman dinikahkan lagi dengan sahabat Utsman bin Affan. Jadi sahabat Utsman bin Affan itu menjadi menantu Rasulullah 2 kali. Ya, pertama dengan Ruqayyah, lalu wafat. Setelah Ruqayyah wafat, dinikahkan lagi dengan putrinya Rasulullah yang lain yang bernama Ummu Kulthum. Itu dinikahi oleh sahabat Utsman. Makanya kemudian sahabat Utsman dijuluki dengan Dzunnurain, yang memiliki 2 nur. Kenapa? Karena mempersunting 2 putrinya Rasulullah, 1 Ruqayyah, 1 Ummu Kulthum. Dzunnurain. Walihada summiya Dzunnurain. Rawa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam Utsman 'inda babil masjid faqala ya Utsman hadza Jibril laqad amarani an uzawwijaka Umma Kulthumin bimithli sadaqi Ruqayyah. Dalam satu hadis dijelaskan riwayat dari Abu Hurairah, Nabi sepeninggal Ruqayyah, Nabi Muhammad mendatangi Utsman. Utsman bin Affan yang menantunya tadi yang ditinggal oleh Ruqayyah, tinggal mati Ruqayyah. Nabi Muhammad berkata, "Ya Utsman, hada Jibril." Utsman, Jibril tadi datang nyuruh aku untuk melamarmu dan menikahkanmu
Ummu Kulsum dengan mas kawin yang sama sebagaimana aku memberikan mas kawin Ruqayyah, ataupun dengan mas kawinnya Ruqayyah. Ya, Utsman mas kawinnya sama dengan Ruqayyah dulu. Aku diutus oleh Jibril. Jadi pernikahannya sahabat Utsman dengan dua putrinya Rasulullah itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya Allah. Makanya salah satu sahabat Utsman digelari dengan Dzun Nurain. Dari pernikahannya sahabat Utsman dengan Ruqayyah tidak memiliki putra, walam talid lahu, tidak punya putra. Kalau dengan Ummi Kulsum, maaf, pernikahannya sahabat Utsman dengan Ummi Kulsum tidak punya anak. Kalau tadi dengan Ruqayyah punya anak satu, ya, punya anak satu, yakni Abdullah yang mati, yang meninggal dunia waktu masih umur 6 tahun tadi. Nah, dengan Ummu Kulsum nggak punya putra, nggak punya putri. Matat sanata tis'in minal hijrah. Ummu Kulsum wafat pada tahun ke-9 Hijriah. Walamma matat qala alaihi salatu wassalam zawwiju Utsman. Tatkala untuk kedua kalinya sahabat Utsman ditinggal mati istrinya, yakni putri Rasulullah yang kedua, yakni Ummu Kulsum. Setelah pertama tinggal mati putri atau istrinya yang bernama putrinya Rasulullah yang bernama Ruqayyah, lalu kedua kalinya juga Utsman bin Affan ditinggal mati lagi setelah dinikahkan oleh Rasulullah, tinggal mati oleh Ummi Kulsum. Nabi Muhammad kemudian berkata, zawwiju Utsman bin Affan, zawwiju Utsman, law kana li thalithatun zawwajtuhu iya wa ma zawwajtuhu illa biwahyin min Allah ta'ala. Orang-orang, nikahkannya Utsman, cari istrinya lagi, cari istri, nikahkan dia dengan perempuan yang lain. Andaikan saja aku punya putri yang ketiga, akan aku nikahkan putriku yang ketiga ini dengan Utsman bin Affan. Oleh karena aku tidak pernah menikahkan Utsman dengan putriku kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ruqayyah, tadi Zainab dinikahi oleh Mughirah bin Naufal. Abul As bin Rabi', ya. Kalau Zainab dinikahi oleh Abul As bin Rabi', Zainab dinikahi oleh Abul As bin Rabi'. Kalau Ruqayyah dan Ummi Kulsum dinikahi oleh Utsman bin Affan. Wa amma Fatimatu fatazawwajaha Ali. Adapun Siti Fatimah dipersunting oleh Sayyidina Ali bin Thalib. Yang saat itu Sayyidina Ali berusia ibnu ihda wa ishrina sanah, umur 21 tahun, sementara Sayyidah Fatimah umur 15 tahun.
Sayyidina Ali ketika menikahi Siti Fatimah itu usianya 21. Siti Fatimahnya 15 tahun. Lah Siti Fatimah lalu meninggal terlebih dahulu. Wa tuwfiyat ba'da abiha bisittati syahrin ala sahih. Bisittati ashhur. Siti Fatimah wafat menyusul ayahnya yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan setelahnya. Hukiya anna Fatimah az-Zahra bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma matat hamala janazataha arba'atu nafar. Diceritakan bahwa tatkala Sayyidah Fatimah az-Zahra wafat, jenazahnya digotong dibawa oleh 4 orang. 4 orang ini yang pertama adalah suaminya Sayyidina Ali, yang kedua putranya Hasan, yang ketiga Husain, dan yang keempat adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Falamma wada'uha ala syafaril qabri qama Abu Dzar. Tatkala keempat orang ini meletakkan jenazah Sayyidah Fatimah di pinggir, di samping kuburan, qama Abu Dzar. Abu Dzar kemudian berdiri. Faqala ya qabru atadri manillati ji'na biha ilaik? Hadhihi Fatimatu Zahra. Kuburan, tahu tidak kamu siapa orang yang kami bawa kamu ini? Dia Fatimatu Zahra, putrinya Rasulullah. Wa Ali al-Murtada, istrinya Ali al-Murtada. Wa Ummul Hasan wal Husain, ibunya Hasan Husain. Jadi Abu Dzar bermaksud untuk menggertak kuburan. Tahu tidak jenazahnya siapa ini yang aku bawa, yang kami bawa? Ini itu putrinya Rasulullah, Sayyidah Fatimah. Istrinya Sayyidina Ali, ibunya Hasan Husain. Tiba-tiba ada suara, fasami'u nidaan minal qabr. Tiba-tiba orang saat itu mendengar ada suara dari dalam kuburan, yaqulu ma ana mutu'u hasabin wa nasabin. Saya itu tidaklah tempat untuk ma ana maudi'u hasabin wa nasabin. Saya itu bukan tempatnya keturunan. Wa innama ana maudi'ul amalis salih, akan tetapi aku ini adalah tempatnya amal soleh, tempat untuk diletakkannya amal soleh. Saya ini, kata kuburan, bukan tempat untuk meletakkan nasab ataupun kedudukan, tetapi aku ini adalah tempat untuk meletakkan atau diletakkannya amal soleh. Fala yanju minni illa man kathura khairuhu wa salima qalbuhu wa khalasa anhu. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang-orang yang banyak amal kebaikannya, selamat hatinya, dan murni amal ibadahnya. Artinya siapapun orangnya tidak akan selamat dari fitnah kuburan, kecuali yang menyelamatkan adalah amal ibadah. Indah. Bukan karena misalkan keturunan, ya, keturunan siapa atau keturunan kiai ataupun keturunan ulama misalkan tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Tidak, semuanya akan mendapatkan fitnah kubur dan tidak akan selamat kecuali yang menyelamatkan adalah amal ibadahnya, bukan keturunannya, bukan kedudukan. Awalnya ini ya, sedikit biografinya.
dulu sebelum disunting oleh ataupun diperistri oleh Sayyidina Ali, awalnya Sayyidah Fatimah dilamar dulu oleh Abu Bakar. Karena khutbah Abu Bakar Suma Umar. Abu Bakar ngelamar. Karena putrinya Rasulullah pasti pengen minta ngelamar. Sahabat Umar juga ngelamar. Tapi ternyata fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu. Tapi Nabi Muhammad menolak, tidak mau menikahkan Fatimah dengan Abu Bakar maupun Umar. Falamma khotobaha Aliun ajabahu, justru ketika Ali bin Abi Thalib melamar, Rasulullah langsung menerimanya. Wa ja'ala sadaqaha dir'ahu. Nabi Muhammad jadikan mas kawinnya itu baju kurungnya Nabi Muhammad. Walam yakun lahu ghairuha. Dan enggak ada lagi, hanya punyanya kelambi kurung. Akhirnya dijual. Jual, laku, bi'at bi arba'ati mi'ati dirham, dan laku 400 dirham, 408 dirham, dan dijadikan sebagai mas kawin. Waqad waladat Fatimatu min Ali radhiyallahu anhu sittatan. Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah itu punya putra-putri 6. 3 laki-laki, 3 perempuan. Kita taunya Hasan Husain. Padahal ada 6. Al-Dzukur yang laki-laki putranya Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah itu, yang pertama bernama Al-Hasan, 2 bernama Al-Husain, yang ketiga bernama Muhassin. Jadi Hasan, Husain, Muhassin. Kemudian yang perempuan bernama Zainab, Ummi Kulthum, dan Ruqayyah. Sepertinya tafaul ataupun mengikuti Rasulullah, punya anak Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum. Putrinya Sayyidah Fatimah juga dinamakan Zainab, Ummi Kulthum, Ruqayyah. An-Nasaru waladat li Aliin Hasanan wa Husainan wa Muhassinan amata saghiran. Lah, yang kemudian hidup sampai lalu berumah tangga dan melahirkan keturunan itu hanya Hasan dan Husain. Muhassin itu famata saghiran, meninggal dunia pada saat masih kecil. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Tentu ini hanya sekelumit biografi dari keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan dengan kita sedikit mengetahui ataupun menceritakan biografi, nama-nama putra-putri maupun cucu-cucunya ini, kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mangga dipersilahkan mungkin untuk biografi lebih lengkapnya bisa mencari tentu dengan referensi-referensi yang lain yang lebih luas lagi. Ini yang saya ceritakan sekelumit di syarah kitab Aqidatul Awam ini, yakni kitab Nurul Salam. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Ari, pada pertemuan kali ini. Enggak, Mas Ari, saya serahkan kembali waktunya ke Mas Ari. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Sebelumnya mic diaktifkan kembali. Kayaknya pertanyaannya nanti mungkin disambung di pertemuan selanjutnya. Ya,
Baik Mas Ari, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.